Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Septiono. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem suplai AC atau DC. Mungkin teman-teman udah tak kasih lagi dengan sistem suplai AC atau DC, arus bolak-balik atau arus searah. Langsung saja kita ke penjelasan materinya. Sistem suplai AC atau DC. Pengertian umum sistem AC atau DC. Dalam pengoperasian tenaga listrik terdapat dua macam sumber tenaga untuk kontrol di dalam garis induk, ialah sumber arus searah atau DC dan sumber arus bolak-balik atau AC. Garis induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah pelengkap yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik dan menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya. Tempat melakukan stabilisasi rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait. Power supply utama pada garis induk meliputi: yang pertama, tegangan AC. Tegangan AC adalah arus yang mengalir dengan polaritas yang selalu berubah-ubah, di mana masing-masing terminal polaritasnya selalu bergantian. Tegangan DC, arus yang mengalir dalam arah yang tetap atau konstan, di mana masing-masing terminal selalu tetap polaritasnya. Genset, sebuah alat yang digunakan untuk memproduksi energi listrik dengan berubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Rectifier adalah alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik atau AC menjadi sinyal sumber arus searah atau DC. Baterai, alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaga dalam bentuk tegangan listrik searah. Switch, alat yang digunakan untuk memutus dan menyambung tegangan listrik dalam keadaan berbeban. MCB, alat yang berfungsi untuk memutus listrik yang bekerja secara otomatis apabila ada arus atau beban lebih yang melebihi kapasitas dari MCB tersebut. Dalam garis induk ada instalasi sistem DC. Tujuan pemeliharaan sistem DC adalah untuk mengusahakan agar rectifier dan baterai berikut rangkaiannya selalu bekerja sesuai karakteristiknya, sehingga diharapkan sistem DC mempunyai keandalan yang tinggi. Ini adalah gambar instalasi sistem DC. Ini ada rel 20 kV, trafo, rectifier, push baterai, DC, MCB, dan beban DC. Instalasi sistem AC. Instalasi AC pada garis induk tegangan tinggi atau GI 150 kV atau 70 kV atau garis induk tegangan tinggi lebih tab 500 kV dapat dipasok dari transformator pemakaian sendiri 20 kV. Biasanya tekanan rendah bisa 80 volt AC atau tekanan rendah dari jaringan distribusi dan transformator IGT 566 kV pada tab.
Pengelompokan instalasi AC dibagi menjadi dua, yaitu grup esensial. Grup esensial terdiri dari receiver, motor-motor atau PMT, PMS, kipas transformator, voltase, dan kompresor. Penerangan ruang kontrol dan ruang relay. Ini adalah gambar grup esensial yang ini adalah gambar pengamatan satu garis untuk kelompok esensial. Grup common. Grup common itu terdiri dari penerangan switchgear, gedung, exhaust, sanitasi, dan pendingin ruangan gedung, dan lain-lain. Ini adalah gambar grup common. Dan ini adalah gambar pengamatan satu garis untuk kelompok common atau komponen-komponennya. Peralatan sistem AC. Satu, trafo pemakai sendiri. Pemakai sendiri agar hidup berfungsi untuk memenuhi kebutuhan transmisi peralatan ganti. Pada umumnya dibutuhkan untuk memasak daya listriknya. Peralatan bisa dihidup antara lain seperti satu, pengisi baterai atau yang dengan charger, motor kipas pendingin, motor sirkulasi minyak, motor OLPC, motor mekanik atau PNS, penerangan gedung, penerangan panel kontrol, dan pemanas atau heater. Dua, rangkaian pemakai sendiri. Kapasitas dari trafo pemakai sendiri ditentukan dengan memperhatikan faktor diversitas atau diversity, yaitu perbandingan antara jumlah kebutuhan demand, maksimum setiap sistem, dan kebutuhan maksimum flow. Ini adalah contoh rangkaian transformator pemakaian sendiri, tiga macam. Peralatan pada instalasi trafo PS. Peralatan instalasi sistem pemakaian sendiri umumnya terdiri dari loudspeaker switch, trafo PS, novus speaker atau NPD, dan lemari panel distribusi. Ini adalah gambar loudspeaker switch. Dan ini adalah gambar peralatan instalasi trafo PS yang terdiri dari trafo pemakaian sendiri, novus breaker atau NPD, dan ini panel switch AC. Pengertian genset secara umum. Genset merupakan bagian dari AC supply yang sangat penting sebagai salah satu sumber tenaga berinteraksi dalam sistem listrik hidup, baik untuk sistem kontrol maupun sistem penggerak peralatan hidup. Nah, ini gambar genset. Ini ada beberapa komponen di dalam genset. Bisa dilihat nih. Ada tang termostatik air, inlet, cool, ada threshold node, stand, win atau noise. Ini adalah prinsip kerja dari generator dan genset. Prinsip kerja dari genset adalah gabungan antara mesin penggerak dan generator pembangkit listrik. Penggerak mula menggunakan mesin motor bakar untuk merubah energi primer dalam bahan bakar menjadi energi mekanik. Jadi di sini prinsip kerja generator adalah merubah bahan bakar menjadi energi mekanik. Itu energi primer diubah menjadi energi mekanik. Kemudian penggerak mula berubah motor torak dengan siklus 4 langkah, pada umumnya menggunakan bahan bakar minyak atau solar. Kemudian prinsip kerja dari generator adalah mesin listrik yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk kerja dari generator adalah mesin listrik yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik.
Kalau generator itu merubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanis. Kemudian kalau generator mengkonversi energi mekanis menjadi energi listrik. Prinsip dasar generator adalah menggunakan hukum Faraday, yaitu E sama dengan dF per dt. Nah, ini adalah gambar generator serempak dasar yang terdiri dari kutub utara, lintang medan, lintang sektor, dan kutub selatan. Panel kontrol. Dalam panel kontrol terdapat rangkaian listrik yang sebagai berikut. Yang pertama, mengoperasikan secara otomatis maupun manual. Yang kedua, menerima isyarat tegangan supply. Yang ketiga, memantau tegangan generator. Dan yang keempat, mengalihkan beban. Yang kelima, memantau proteksi. Keenam, memutus beban. Dan yang ketujuh, pematian sistem pembangkit. Instrumen yang ada di panel kontrol. Yang pertama, frekuensi meter untuk mengetahui frekuensi generator sampai dengan putaran stabil. Ada voltmeter untuk mengetahui pembacaan tegangan keluar pada masing-masing pasang. Dan juga yang dilengkapi reflector switch untuk pembacaan single phase maupun antar pasang. Kemudian wattmeter untuk mengetahui beban generator. AMP meter untuk mengetahui arus media. Kemudian DC voltmeter untuk mengetahui tegangan automatic setting. Kemudian engine monitor indikator lamp, yaitu mencakup banyak fungsi untuk menjalankan generator. Genset counter untuk menunjukkan jam kerja generator. Nah, ini adalah gambar panel kontrol dan ini adalah gambar generator. Kemudian instalasi suplai AC bindu. Instalasi suplai AC pembangkit. Yang pertama ini ada gambar instalasi tipe chip network, kemudian instalasi tipe chip system. Jadi di instalasi suplai AC pembangkit ada dua masa instalasi, yaitu tipe chip network dan tipe chip system. Kemudian instalasi sistem suplai AC pada set 50 kV untuk mendukung sistem operasi yang andal pada set 50 kV dibutuhkan oleh power supply PS yang andal pula. Maka untuk itu pada set atau garing dengan ekstra tinggi, suplai AC untuk pemakaian sendiri dipasang berlapis, mulai dari trafo earthing 66 kV atau 0,4 kV, trafo 20 kV atau 0,4 kV. Dan set dengan pasangan suplai AC jadi sebagai berikut. Yang pertama, pasangan utama yang dari trafo earthing tersier 66 atau 0,4 kV. Nah, ini gambaran sistem PS pada sistem 500 kV yang terdiri dari trafo IPT 500 kV, ada reaktor dan trafo PS. Kemudian dua pasukan utama dari trafo distribusi 60 MVA 150 atau 20 kV. Dan ini gambar pasukan trafo PS dari trafo distribusi. Yang pertama itu dari tegangan tinggi 150 kV, kemudian turun ke trafo 2 60 MVA atau 150 atau 20 kV. Kemudian di tegangan menengah itu ada 20 kV. Yang terakhir itu trafo PS tuh 750 kVA atau 66 per 380 volt. Gambar pasukan trafo PS dari trafo sebelah ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, pasukan ketiga apabila menyediakan listrik terganggu, misalnya trafo PS mengalami gangguan, dipelihara atau kondisi sistem blackout, maka kita akan memasang dengan pola operasi biasa otomatis secara otomatis. Nah, ini adalah gambar jasa satu garis suplai AC pada kita 500 kV. Kemudian sistem otomatisasi dalam pengoperasian sumber-sumber.
Dalam pengoperasian, sumber-sumber suplai AC ini dioperasikan secara bergantian atau sequensial sesuai kondisi dan software setempat, jadi sesuai dengan kondisinya, baik secara manual maupun secara otomatis menggunakan change over switch. Kemudian prinsip kerja dari change over switch adalah otomatisasi perpindahan beban yang saling mengunci atau interlock satu sama lain antara suplai 1 PS1, suplai 2 PS2 dan suplai veteran atau PS. Nah, ini gambar panel change over switch. Ada 3 bagian, ada incoming whistle, incoming 20 kV, incoming 20 kV. Kemudian bagian-bagian pada panel, yang pertama itu panel N1, Essential Service Distribution Board, yang terdiri dari bus sebagai pengaman spesifik dari pendistribusian sumber AC. Kemudian panel N2 berfungsi untuk mensuplai daya hanya ke panel N1 untuk keperluan sistem instalasi listrik yang penuh di sekitar 5 kV. Panel N2 terdiri dari discrete break change over switch genset atau 10, kontrol genset yang ada di dalam panel, ampere meter genset, voltmeter genset. Kemudian panel N3 atau trafo PS1 berfungsi untuk mensuplai daya ke panel atau essential service distribution board dan ke panel N5 atau AC distribution atau common service bus. Untuk keperluan sistem instalasi listrik sekitar 500 kV. Panel N3 terdiri dari switch breaker dan genset, kontrol genset, ampere meter genset, voltmeter trafo PS1. Kemudian panel N4 atau trafo PS2 fungsinya itu untuk mensuplai daya ke panel N1 atau Essential Service Distribution Board dan ke panel N5 atau AC Distribution Common Service Board untuk keperluan sistem instalasi listrik sekitar 500 kV. Panel 4 terdiri dari switch breaker dan trafo PS2, kontrol trafo PS2, ampere meter PS2, voltmeter trafo PS2. Kemudian panel N5 distribution atau common service bus terdiri dari bus sebagai pengaman sistem instalasi dari pendistribusian suplai daya. Nah, ini adalah gambar diagram satu garis common series. Nah, ini gambar diagram satu garis essential service. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan materinya tentang sistem suplai atau DC. Cukup sekian, apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, saya sendiri minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.